Halo Seekers, kita ketemu lagi di Job Seekers. Seperti biasa, di Job Seekers kita akan membahas semua profesi yang orang miliki. Bahwa setiap profesi itu memiliki kesulitan dan tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus menghormati, merespek setiap profesi orang. Malam ini Nyonya kedatangan seorang sahabat yang sebenarnya sudah kenal lumayan lama. Tapi baru ketemu malam ini entah kenapa ya. Mari kita lihat. Selamat malam Nilu Foni. Halo. Nyonya akan memanggil ya, say hi ke Seekers. Kita menyebutnya Seekers ya. Tapi Nyonya karena sebagai orang Bali Nyonya akan menyebutnya Mbok Foni ya. Mbok Foni, is it right ya? Mbok Foni. Foni ini sebenarnya memiliki profesi sebagai make up artist. Nah, buat Seekers wanita ataupun yang punya profesi makeup artist, tentunya kalian sulit. Pernah di masa yang amat sangat sulit bagaimana kalian menemukan kriteria atau keunikan personal ketika ingin menjadi makeup artist. Nah, hari ini kita akan mendalami bagaimana Mbak Foni sendiri menjadi makeup artist. So, kalau dihitung dari profesi makeup artist sendiri, udah berapa tahun? Masih ingat nggak? Kalau formalnya ya, itu habis lulus dari sekolah hairdressing, makeup and hairdressing dulu di Jakarta itu tahun 97. Tapi aku udah ngasistenin ibu aku itu dari tahun 90. Pokoknya masih SMA udah kayak dipaksa-paksa gitu. Ayo ikut ngerias. Kenapa itu dipaksa? Ngerias adat Bali, ngerias pengantin Bali waktu itu. Jadi karena aku doang yang mau, kan kakak-kakakku udah pada pergi tuh dari rumah, ada yang kuliah, ada yang udah nikah gitu. Jadi udah kamu dari sekarang aja gitu kan. Nyokap ibu tuh orangnya keras banget kalau ngedidik orang. Ada gitu. reason nggak? Ada alasan nggak kenapa? Karena dia pengen meregenerasi gitu. Oh jadi? Jadi dia ingin ada keturunan, maksudnya melanjutkan kerjanya dia. Nah dia dulu kan seorang pria. Dulu kan belum ada nama, zaman itu nggak ada makeup artist namanya. Nggak ada. Dulu namanya tukang rias. Pacaan. Tukang rias kok nggak tukang maca. Jadi namanya dulu tukang rias. Terus kalau Bali tukang payas. Tukang payas. Jadi tukang ya. Kalau sekarang kan keren, makeup artist. Makeup artist MUA. Artist MUA gitu kan. Bukan Manchester United. Dulu lebih ke tukang, Mbok. Ya, tukang gitu. ya, tukang. Jadi waktu itu udah otodidakan, jadi pokoknya digembleng lah sama nyokap. Nah, habis itu waktu tamat udah kamu sekolah aja gitu. Padahal sebenarnya pilihanku lain gitu. Pilihanmu apa? Aku sebenarnya pengen masuk sekolah desain. Grafis atau fashion design. Why? Nah, karena aku emang suka ya, satu aku suka fashion, aku suka gambar. Nah terus waktu itu kembali lagi, terus kalau nanti tamat mau ngapain gitu kan? Kita nggak ada keluarga yang punya garment, terus mau pokoknya selalu deh harus belajar salon gitu. Oke. Jadi aku pikir ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain, belajar aja, toh nggak ada salahnya juga kan gitu kan. Ya udah berangkat. Berapa gitu. tahun sekolah itu? Aku di Jakarta tuh total 3 tahun, tapi kayak bolak-balik gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, ketika terjun ke sekolah tersebut ya, makeup itu ya, ada perasaan terbebani nggak? Nggak, karena kalau makeup kan masih ada urusan sama warna-warna tuh. Oh, berhubungan dengan desain grafis. Cuman yang aku agak terbebani itu tuh aku pikir kalau sekolah, karena itu kan sekolahnya masuknya gelarnya diploma kan. I see. Jadi itu ada kayak kampusnya, ada kayak kita kayak kelas gitu loh, belajar kayak dulu apa PMP ya. Pokoknya budi pekerti apalah teori gitu, aku kayak udah, aku tuh menghindari kuliah karena aku udah capek berteori kan, jadi aku pengen praktek, pengen mengerjakan sesuatu lah, berkreasi lah gitu kan. Nah, itu doang, tapi sisanya kan karena itu kan sekolahnya kayak lebih kayak bebas gitu ya di atas gitu, jadi kita ada di tingkat gitu kayak lebih kayak main-main gitu sama teman-teman gitu, seru sih. Pada akhirnya ada nggak yang didapat secara personal dari pembelajaran sebagai makeup artist ini, bahwa setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing dalam urusan makeup? Iya dong. Ketika dalam sekolah itu ya, pada akhirnya dirimu menemukan itu. How? Itu dapatnya sih bukan di sekolahnya ya, dari kita menangani dari klien ke klien gitu kan. Jadi
dari pengalaman gitu kan. Nah, kalau sekolah kan udah pasti teorinya udah jelas ya. Oke. Jadi pasangnya ini, touch up-nya ini, jadinya begini gitu loh. Tapi untuk hal-hal di luar itu pastinya kita dapatnya di luar. Oke. Gitu. Makanya kalau kita sekolah, kalau nggak dipakai, diaplikasikan di luar, nggak akan tahu gitu loh. Oke. Ya, akan tahu gimana rasanya hal-hal yang ditemukan sebagai makeup artist gitu loh, hal-hal lain di luar sekolah. Oke. Sebagai seorang makeup artist, ada berapa minimal secara main atau general, ada berapa tipe makeup yang dirimu harus kuasai? Kalau basic pastinya harus pegang evening sama makeup siang dan makeup malam itu doang. This different. Dua itu. Berbeda ya? Iya, berbeda. Kalau yang malam kan pasti agak lebih medok, ya lebih tebel gitu atau apa gitu. Kalau siang lebih light aja. Lebih light. Itu sebenarnya dua aja, cuman kalau zaman sekarang kan ada kayak macam-macam ya. Kalau yang siang ada yang jenisnya lagi dibagi-bagi Nah, itu gitu. makin berkembang ya? Iya, makin berkembang. Oke. Sekarang dengan menyikap. Kalau aku lihat sih kayaknya gitu-gitu doang gitu gitu. Cuma kayak namanya aja lebih keren gitu ya. Di part. Oke, sebagai makeup artist ya, dengan sekolah sekian lama, pada akhirnya Mbak Foni ini menemukan karaktermu secara personal ini lebih ke arah mana untuk makeup? Simple elegan. Simple elegan. But elegant. What is meaning of simple elegan? Simple itu tidak mengubah dari karakter seseorang, iya, tapi tetap membuat orang itu terlihat menarik gitu ya, menurut aku. Jadi karena aku sering ketemu orang, umpamanya orangnya kayak kalem gitu, tapi dibuat seperti dandanannya glamor gitu kan. Jadi itu kayak merubah karakter banget. Berarti nggak cocok dong? Nggak cocok, jadinya orangnya pasti juga nggak akan nyaman ngebawanya gitu loh. Walaupun seandainya makeupnya cuma biasa-biasa aja gitu ya, tapi kalau orangnya terlihat pas, which is itu yang benar kalau menurut aku gitu. Karena kadang-kadang banyak yang kebablasan, mungkin pengen ngeluarin teori jurus-jurusnya. Jurus-jurus makeup. Jadi karena sekolahnya mahal, gua keluarin jurus gua sekarang. Atau yang penting gua punya banyak makeup nih ya, saya kalau atau baru habis beli makeup. Mbak Foni, mumpung nih ada Mbak Foni, coba bagaimana karakter makeup si Yaya hari ini? Bagus, cukup. Apa lo nggak usah senyum-senyum? Gue makeup sendiri di rumah, lo cuma tinggal touch up. Tapi jangan lebih daripada ini ya. No, I don't like it. Karena karakter kamu tuh tegas, galak. Jadi kalau terlalu lebih. Tapi aku nggak galak loh. Ya aku tahu. Kan aku bilang karakternya, wajahnya. Mungkin gitu. Energi kali ya. Ya nggak, kan ini garisnya tegas. Nah ini garis tegas. Jadi bentuknya tuh tegas gitu. Jadi nggak berlebihan ya, Bu? Jadi kalau di lebihin jadi galak gitu. Jadi mesti di. Oke. Pernah gagal nggak make upin seseorang? Bukan karena keinginanmu ya, tapi karena stubbornnya orang tersebut. Pernah, pasti pernah. How is it? Iya. Like. Mungkin dia nggak bilang di depanku ya, tapi dia nggak balik lagi, atau yang mungkin nggak cocok, dia pasti akan yang kayaknya kurang gini deh mbak, kayaknya aku ininya gini deh mbak, kayaknya anu deh gitu-gitu. Pokoknya intinya aku lihat hasilnya ya jelek gitu. Iya. Jelek aja. Gitu. Ternyata sebagai seorang makeup artist, tapi sorry, aku potong dikit. Tapi itu dulu ya zaman aku di awal-awal baru pegang klien, karena you know apa connectednya itu ke energi. Baru maksudnya itu tadi gue juga mau ngomong gitu ya, berarti gue duluan ya. Lu udah motong gue, Bo. Sebenarnya ini mau bilang enggak. Kita ini kecepatan. Secara dimensi ketiga, mungkin terlihat kita gambar lagi ngobrol, tapi dimensi lain ya, gitu kan? Gitu, gue tadi juga mau ngomong gitu. Lu tuh tipe yang memang ketika dengan klien, energi duluan sebelum dia bicara. Benar. Kayak dirimu datang ke sini kan memang naturally kayak gitu, it's you kayak gitu. Karena kembali lagi menjadi makeup artist itu bukan sekedar lo kenal merek-merek brand-brand yang mahal untuk bisa menjadi bagus memake upin seseorang. Bahkan dari brand yang sangat harganya sangat hemat, efisien, lokal, itu lo bisa membuat seseorang menjadi berbeda, menjadi bright, betul? Agree banget. Kayak gitu. Nah kembali lagi kita memang harus mengenal karakter, termasuk kita harus trust
ke makeup artist kita harus trust, betul? Ya, betul. If I don't trust you, my makeup gonna be ruin up. Tapi kan nggak semua orang tahu role itu. Ya mungkin mulai hari ini semua orang harus tahu betapa dirimu harus trust ke makeup artist. Iya gitu loh. Dan find a way buat negosiasi aja. Negosiasi, diskusi. Nego ya. Jangan di-push, maksudnya jangan dikasih pressure gitu loh. Karena kalau udah pekerjaan seni, kamu kasih pressure itu pasti berantakan. Betul. Karena kan pakai rasa itu semua. Pakai rasa lo. Rasa, Bo. Gue mau cerita sesuatu sebelum ke pertanyaan berikutnya nih ya. Jadi waktu gue dulu sempat hamil anak ketiga, ada yang make upin gue pas gue ulang tahun. Itu foundation berapa kali, Pak? 9 kali. Di apply, nggak masuk. Pokoknya untuk foundation doang sejam. Kemudian makeup lainnya nggak masuk? Pokoknya semua alat makeup yang aku pakai itu tuh nggak ada yang bisa nyerap ke kulit. Sampai aku harus minta izin dulu ke bayinya. Dede, aku cuma mau make upin Nyanya. Ini udah sejam buat muka doang, nggak kelar-kelar jadinya. Oh, aku percaya itu. Itu sebagai makeup artist insecure. Sampai akhirnya kayak lu mesti ngobrol sama bayi gue deh gitu. Karena bayi gue laki-laki Luka kan. Yang dia nggak suka maknya di make upin. Pengen maknya udah nut aja, nggak usah di make upin. You're beautiful in your soul without makeup, mama. Kayak gitu loh. Tapi pengalaman ya Pak ya. Iya. Sejak saat itu kayaknya dia sangat segan untuk make upin gue. Karena mohon maaf, eyeshadow-nya juga dipulangin. Iya, dia bawa eyeshadow tiba-tiba nggak ada di tasnya, balik lagi ke rumah. Ya, itulah beberapa kisah unik lah. Tapi ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Foni ya. Makeup artis ini kan divisinya banyak keunikannya. Nah, dirimu ini pasti juga sudah pernah makeup pengantin, betul? Seperti itu ya? Betul. Nah, makeup adat itu sendiri adat juga berbeda-beda. Karena dirimu tinggalnya di Bali, Pulau Bali, dan memang sebagai orang Bali, ada adat di luar Bali tidak yang pernah dirimu handle sebagai makeup artist? Pernah makeup pengantin Jawa. Oke, kalau mudahnya kita akan easy lah ya, mudah gitu ya. Ceritakan. Nggak mudah. Oh, nggak mudah. Nggak mudah karena kan satu nggak terbiasa, dua Jawa kan sama Bali ya, ritualnya juga pasti kan ada ritual Similar. tapi kan pasti beda. Similar ya, but different. Different gitu. Terus aku udah bilang sama klienku, kamu cari ini aja. Tapi karena dia udah trustnya sama aku, ya udah. Jadi aku belajar singkat waktu itu. Jadi tanya-tanya ke orang yang biasa mantan Jawa. Your first time? Iya, gitu. Terus kan beda tuh dari posisi yang, karena aku kan ngambil hairdo juga. Ya. Jadi aku hairdo sama makeup, gitu. Jadi bentuk dari sunggar ya namanya di sini tuh udah beda. Jadi kerongan sini udah, kalau Jawa asli tuh beda, kurisnya kan sampai di sini. Tapi gitu. Jawa mana itu, Solo kah? Aku kurang tahu ya. Pokoknya waktu itu dia cuman minta pakai yang ada cucuk 3 sama melati doang. Pakai yang kemben atau? Pakai dodotan gitu. Oh, berarti bukan Solo kebaya. Ya? Oh, berarti kebaya, Jawa. gitu. Oke. Gitu. Ya agak merasa ini sih bukan sesuatu yang biasa aku kerjain gitu loh. Awalnya agak ragu sih, cuman ya udah, orang klien udah percaya sama kita. Butuh waktu berapa lama untuk mempelajari makeup? Nggak lama, waktu itu cuma 3 hari sih. Karena basic kan kita udah pegang ya. Bali kan kita udah pegang gitu kan. Bali kan the most complicated. Definitely. Apakah saya akan menggunakan adat Bali untuk pernikahan berikutnya? Loh, kok berikutnya? jokes, man. Kadang-kadang mikir kan, ini siapa yang nyiptain hairdo-nya Bali ini ya gitu. Kenapa kok? Mungkin mereka dulu punya waktu banyak ya untuk pasang hairdo. Kalau menurut personal dari Nyanya adalah orang Bali ini kan sisi spiritualnya sangat tinggi, sehingga dalam melakukan pergerakan apapun itu harus ada energi, sehingga makeup dari pernikahannya sendiri itu semuanya energi. Kenapa ini begini? Iya, benar. Kenapa ini begini? Kenapa? Nah, pertanyaan berikutnya adalah nih Mbak Foni, sebenarnya ada perbedaan tidak
dirimu sebagai makeup artist itu sudah terkenal ya Seekers ya, di mana-mana makeup artist untuk pengantin itu pasti ada ritualnya. Ada. Nah, bagaimana dirimu pernah menjalani untuk mendandani calon pengantin makeup Bali, pengantin dengan Jawa? Ada perbedaannya tidak? Perbedaan pasti proses pengerjaan berbeda ya, pasti Bali lebih panjang gitu. Kalau ritual dua-duanya sama punya ritual. Ya, kalau perbedaannya mungkin yaitu di Balinya ya perintilannya banyak banget gitu kan. Terus di sana juga kan sebelum kita makeup udah ada kayak offeringnya. Pasti diaturkan dulu. Itu ya. dirimu yang menyediakan atau tim atau dari sana? Oke. Nah, gitu. Karena kalau ibuku punya kepercayaan, jadi kalau kita dipercaya untuk makeup pengantin, nggak ada istilahnya offering pejati gitu. Pejati tahu kan? Tahu. Ibu mau ngeramein saya. Terus habis itu, nah jadi kalau kata ibuku kalau nggak ada itu minim canang deh gitu kan. Minim canang. Nanti itu bisa mengurangi umurmu 1 detik kata ibuku. Itu kepercayaan ibuku kalau ya. Kalau tidak lengkap. Ya. Sebagai perias itu bahkan punya risiko berkurang umur ya. Dan kadang-kadang kalau ada yang jahil-jahil itu bisa kena ke kita. Seriusan? Iya. Gak mudah ya jadi makeup artist pengantin ya. Makanya kita harus kuat secara protection dengan cara apapun ya. Kan banyak tuh cara kita memproteksi diri, itu benar-benar. Kalau dulu aku belum mulai upacara, jadi sebelum dia di blessing, aku nggak minta makan di situ, aku nggak mau minum, karena mereka ibaratkan mereka itu betul. Belum resmi, jadi masih istilahnya masih kotor lah ya. Iya, tidak terima makan, tidak terima minum, bukan tidak menghormati ya. Tapi after dia di blessing dengan mangku yang pertama kan di bawah tuh. Menghilangkan buta di dalam diri itu. Jadi upacara itu dulu, nanti baru ke pendeta kan, ada 2 kali kan. Nah setelah itu baru biasanya aku mau minta itu. Karena itu itu pengaruh buat energi kita. Jadi kalau makan sesuatu yang dari hal yang masih istilahnya belum clear. Cuntake ya, masih cuntake. Maksudnya kayak orang mens nggak boleh masuk pura tuh namanya cuntaka. Jadi kayak masih kotor. Not clear. Aku sih tidak. Jadi aku memilih tidak. Tapi kalau orang lain sih mungkin kalau MO yang lain mungkin beda-beda. Kan we were talking about you sebagai ya kan. Sebagai ketika baru selesai lulus dia dari sebagai makeup artist ya. Ada tren atau stereotip yang harus dirimu ikutin nggak? Stereotip atau tren yang ibaratnya terkadang kan seseorang bisa berhasil dalam urusan karir apapun itu ketika dia mengikuti going in flow. Nah dirimu sempat mengikuti itu atau dirimu sejak awal pada akhirnya gue udah tahu nih apa yang gue mau, gue udah tahu nih karakter gue. Aku orangnya cukup kekeh dengan apa mauku ya. Idealis. Idealis banget. Makanya itu mungkin aku nggak terlalu kayak nggak kurang meledak-ledak lah mungkin sawanku. Jadi ya mungkin masih. Tapi pelangganku ya aku punya loyal customer gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dirimu memilih? Sorry nih kalau terlalu I'm too excited gitu about your profession. Bukan berarti gue mau jadi makeup artist ya, boro-boro gue makeup diri gue aja kalau event tertentu gitu. Kalau nggak syuting udah gue nggak makeup gitu kan. Dirimu juga memutuskan tidak, misalnya ini ada 5 customer masuknya dalam waktu bersamaan, calon customer ya, klien. Tapi bagaimana dirimu memutuskan untuk memilih, ini yang tepat, ini yang tepat, ini yang tepat, ini yang tepat? Intuisi aja. What it feels? Kan nyambung kan, dari komunikasi, pasti udah ketahuan. Harus bicara dulu? Iya, pasti ketahuan gitu loh. Nanti kan biasanya kan booking kan yang terima kan pegawai tuh, jadi masuk. Kira-kira kalau bisa, aku sih biasanya nggak tahu ya, memang kalau it's meant to be aku ditemuin sama orang itu ya dia jadi klienku gitu loh. Dan selalu banyakan sih nyambung ya, walaupun ada beberapa yang enggak ya, tapi dari situ biasanya connecting aja sih yang datang itu. Connecting. Ya. So, jadi kalau prosesnya itu kalau sebagai makeup artist yang memang untuk event besar, misalnya dalam masalah pernikahan sendiri, dirimu harus bertemu dengan calon pengantin keduanya. Iya, pasti.
karena kan harus banyak hal yang harus dibicarakan. Oh. Dari segi, jadi weddingnya itu kan pasti sangat mewakili pribadi dari kedua pengantin gitu loh. Biasanya kelihatan nanti di sana siapa yang lebih dominan. Bertemu dengan keduanya calon pengantin. Dari situ dirimu bisa mengetahui karakternya masing-masing. Aku bisa tahu, ini nggak bakal lama, aku tahu. Seriusan? Serius. Tolong suaranya dikurangin ya, nggak bakal lama. Dan itu pernah kejadian ada. Banget ada beberapa yang memang udah pisah akhirnya kan. So this is definitely yang mana yang penjajah wanita, yang mana yang penjajah pria itu kelihatan dari awal gitu loh. Oke. bahkan yang udah isi pun aku tahu. Gitu. Oke. Karena kelihatan nanti apalagi pas makeup. Bahkan aku sering bilang bahwa aku langsung bilang aku nggak pasang sabuknya yang ketat ya gitu. Oh ya Mbak jangan katanya. Kan udah isi gitu. Karena tanpa kalau orang bilang. hamil tanpa mereka bilang itu makeupnya udah pasti Beda. Pasti kayak nggak mau. Tuh kan, pantesan lo dandanin gue makeup nggak masuk. Kalau cowok ya. Cowok anak. Iya, kalau cowok. Nggak masuk ya Bu? Iya. Tuh. Kalau jadi gini aku pernah kejadian nih. Nah si pengantinnya juga dia nggak tahu dia lagi hamil. Itu minggu kedua. Tunggu belum Ibu belum cerita. Ya. Minggu keberapa itu Bu? Pokoknya karena dia tuh teman baik aku, terus rencananya kita habis ini tuh mau berangkat ke Jogja kan ada acara suami aku suka motor kan, kita mau berangkat acara motor bareng-bareng. Itu sinkronisasi, Ibu ngomong acara motor ya? Itu ada motor apa? Jadi dia bilang aku cancel gitu, bilang gitu. Kenapa gitu? Mbak ternyata aku waktu merit kemarin tuh aku hamil, dia bilang gitu kan. Oh kamu nggak tahu kamu hamil? Iya aku nggak tahu. Aku tahu, aku bilang gitu. Kenapa? Karena aku make upin kamu tuh lama banget, nggak naik ininya. Itu kenapa sih bisa begitu? Nggak ada sinarnya gitu loh. Dan nggak anaknya cowok. Iya anak gue juga cowok. Pantesan makeup artist aja juga kagak bisa dandanin gue pas gue ulang tahun. Ternyata anak gue. Kalau anaknya cewek, dia jadi mukanya tuh jadi cantik. Jadi cantik. Percaya nggak percaya Seekers, tapi memang energi supernatural itu pasti terjadi kepada para ibu-ibu hamil di luar sana. Kalau anak lo cowok itu paling susah untuk didandani ya. Benar-benar. Kadang-kadang kulitnya lah yang pokoknya jadi berubah gitu. Terus bentuk wajahnya jadi, padahal itu belum kelihatan loh. Belum kelihatan. Kayak wajahnya kayak ngembang gitu, tiba-tiba yang dulu tirus, terus kok kayak ada airnya gitu. Pokoknya kadang-kadang gitu bingung aja gitu loh, kok gini ya. Apalagi yang dulu dia adalah klienku yang biasa dari umpamanya dari dia teenager gitu udah biasa sama aku kan. Begitu aku pengen set, aku tahu gitu loh. Cuman kadang-kadang kan orang ada yang open hal seperti itu, ada yang enggak kan gitu kan. Cuman aku tahu nih. Aku selalu bilang, ibu kan yang masangin ini biasanya masangin kain. Aku bilang, Bu jangan terlalu dikeretin gitu. Oke, ini karena kita ngebahas ini nih. Punya rahasia tips khusus atau tidak ketika mau mendandani seorang wanita yang sedang hamil tapi hamilnya laki-laki sehingga make upmu bisa masuk? Ada tirakat tertentu? Kalau aku kan pasti sebelum itu aku minta kan. Jadi kalau waktu kita mengaturkan offering itu, berarti mintalah biar apapun yang menjadi tujuan dari pekerjaan hari ini, pengantin yang perempuan, biar diberkatilah dia, mungkin diberikan sinar, aura apapun itu gitu, dilindungi juga gitu loh. Jadi aku minta itu aja dari itu. Kalau memang ya dia harus kelihatan gitu ya udahlah. Ternyata nggak mudah ya untuk mendandani seorang pengantin. Karena aku juga nggak mau pakai yang macam-macam gitu ya kan. Nanti malah kena scatter-nya nggak karuan-karuan. After effect-nya kalau effect-nya males lah gitu. Biasanya ini buat share ya, makeup artist itu terkadang ada yang banyak menggunakan susuk juga Bu. Jadi ketika mendandani kliennya, enggak, aman Bu. Menggunakan mendandani kliennya itu menggunakan susuk. Kenapa? Biar pengantinnya terlihat sangat kayak bidadari. Ya gitu. Tapi seringkali ini sebagai siasat untuk gue tidak perlu melakukan tirakat yang gue sacrifice waktu gue ataupun gue harus mengurangi gue tidak makan atau tidak apa segala macam, sehingga melakukan ritual tersebut biar yang penting hasil ke klien gue puas kayak bidadari. Tapi seringkali efeknya mereka tidak menyadari bahwa ada efek-efek tertentu yang ada makhluk astral atau entitas tertentu yang seringkali menggunakan bentuk susuk terhadap
para makeup artis untuk pengantin ini itu punya efek. Iya. Larinya kemana? Ke makeup artis ya? Iya, pastilah. Kayak gitu sih. Itu yang mungkin tidak diungkapkan. Kan anggap aja lu udah dibantu, pasti kan minta payback dong. Iya, itu sih. Ya mending kalau yang minta yang ini, kalau kena klien kan kasihan dong, dia lo nggak tahu apa ya kan. Iya sih. Itu. Biasanya sih ke klien enggak ya, ke makeup artisnya. Buat makeup artis nih ya. Buat Seekers juga mungkin biar bisa paham, buat makeup artis ini untuk tidak memilih sekolah makeup, baiknya memilih sekolah makeup atau learning by doing. How do you think? Kalau mereka punya ketertarikan ke situ? Dua-duanya bisa kalau menurut aku ya. Sekolah baik, learning by doing juga baik gitu. Okay. Yang penting bagaimana caramu bisa confident dengan dua cara ini. Ya. Jadi kalau kamu sekolah, kalau kamu nggak punya confident, nggak akan bisa juga ilmu kamu aplikasi gitu. That's true. Iya. Jadi kamu harus banyak-banyak latihan ya. Learning by doing, banyak latihan, sekolah juga banyak latihan. Jadi yang penting kamu harus punya kepercayaan diri dulu. Self confidence itu perlu. Karena banyak orang yang jebolan makeup artist, malah sekolahnya di London ya. Jauh-jauh loh sekolah. Tapi karena mereka nggak punya confidence, mungkin jadi ada hasilnya ya kurang peminat gitu loh. Experience itu berarti sangat penting. Mau kamu sekolah makeup ataupun tidak sekolah makeup, kamu otodidak, berarti experience itu penting. Betul. Itu yang pertama, experience itu penting. Kedua, networking itu penting atau tidak? Penting banget. Network penting karena dengan network ya biasanya kamu diprioritaskan lah ya. Harusnya mungkin orang nelpon orang lain gitu. Temanku aja dulu nih ada nih ini. Karena aku juga kemarin yang aku sempat makeupin kayak beberapa selebriti gitu kan, yang aku nggak tahu lagi, kadang-kadang nama doang, namanya Dewi gitu pokoknya. Oh ternyata Dewi ini gitu kan. Dewi Sakti. Aku kadang-kadang kan kaget gitu kan. Oh Mbak Dewi ini bukannya main itu ya gitu kan. Jadi aku kayak terus ya itu jadi apa sih tadi? Network. Network. Jadi kita dulu yang diutamakan. Betul. Tapi kembali lagi soal network itu ya, buat share gitu ya, meskipun hanya bukan makeup artist tapi paham mengenai di hal apapun kok itu berlaku. Network. Karena it's a small world, dunia itu kecil. Ketika kamu memberikan sepenuhnya apa yang kamu miliki dalam pekerjaan, maka itu akan menjadi catatan ataupun rekor di luar sana. Betul. Sebagai makeup artist sendiri, pesaing itu pasti udah banyak gitu. Tapi bukan berarti kita gontok-gontokan untuk kita menjelekkan makeup artist yang lain. Ini jelek nih gini. Ketika memang kamu punya keunikan tersendiri sebagai makeup artist, tentu itu pasti akan menjadi sebuah nilai jual tersendiri ya Bu. Dan satu lagi, kadang-kadang klien nyaman sama kita gitu ya. Aku banyak banget punya klien akhirnya jadi teman baik aku, karena mereka sambil makeup selalu tanya, Mbak besok aku makeup, kita perlu berapa jam? Kamu mau isi curhat apa enggak? Kalau kamu nggak isi curhat, sejam aku bilang. Ada klien yang curhat juga? Loh, banyak kok yang baru masuk ini tiba-tiba udah nangis. Loh, kok nangis dulu? Sebentar, itu masuk ke dalam daftar kontrak tidak sebagai makeup artist dengan sebagai konsultan? Harusnya ada ya, komplain departemen 1 jam berapa gitu kan. Iya, Ibu harus, konsultannya berapa gitu. Timnya harus mengatur itu sebagai bentuk efisiensi dan efektif pekerjaan waktu Bu. Tapi kayaknya dari sini nggak bisa gitu Bu ya. Iya, nggak tegaan orangnya soalnya. Terus ya itu, jadi makanya tanya gitu, kamu mau pakai curhat apa enggak? Kalau makeup doang berarti kita bisa 1 jam, tapi kalau kamu ada curhat dan segala macam berarti 3 jam aku bilang. Plus. Ada plus-plusnya 3 jam. Oke, tadi Mbak Foni sempat bilang ketika melihat seseorang, oh ini nggak akan lama nikahnya, oh ini akan nikah lagi, itu berapa kali terjadi? Ada beberapa kali. Oke. Berarti itu ada intuisi di situ. Ya itu memang intuisi aja gitu kan, karena aku suka menganalisa ya, intinya bukan main dukun-dukunan gitu loh. Cuman aku nggak tahu itu intuisi apa enggak, tapi aku selalu bilang ini kayaknya yang ceweknya agak begini deh gitu. Mengenai intuisi, berarti secara spiritual, secara anda akui dan tidak akui, sebenarnya ada energi spiritual dalam diri Mbak Foni dalam profesi ini. Mau nggak mau kayaknya memang ada gitu kan. Nah sebenarnya makeup artist ini kan kalau buat dimensi ketiga atau realita ini adalah hal yang sangat lumrah kan, modern. Menurut dirimu personal, apakah seorang makeup artist itu perlu punya sisi spiritual tersendiri? Ya perlu lah. Why?
Why? Because karena ya itu kan kembali kita kalau berkoneksi dengan orang, energi. ya kembali itu pasti connectingnya dengan energi orang gitu loh. Jadi aku pikir ya paling nggak harus ada melatih ya. Iya. Karena itu akan ngefek ke pekerjaan kita. Oke. Tuh. Kayak gitu jawabannya. Berarti harus punya melatih sisi dari internal personal Seekers kalau mau jadi makeup artist, bukan sekedar uang aja, tapi ternyata ada resiko, ada tanggung jawab yang harus dijalani di dalam profesi makeup artist ini. Pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak ngalamin ketika menghadapi satu klien, baru kali itu yang pulang itu gila gue capek banget, padahal juga gak ngapa-ngapain, make upnya sama, itu pernah? Pernah. Situasinya karena apa? Nggak tahu, orang mungkin bawa sampah aja kali di toxic. So Seekers semua di luar sana yang ada memang yang nyenengin gitu, ada yang kadang-kadang kok aneh ya, kok gue jadi gini ya, padahal kayak nanganin orang satu kayak nanganin orang 10 gitu kan. Ya, ternyata dia memang complicated. Aku pernah menangani seorang istri jenderal, kali itu bintang berapa kali aku nggak ngerti dah, bintang gitu kan. Dia ke Bali itu sudah mencari 5 orang untuk didandanin. Gak ada yang mempan. Terus terakhir kali, karena aku mungkin sudah baik mengelola energiku ya, dia cuma mau sama aku aja. Alasannya? Dan dia bilang, ajudan tolong simpen nomor teleponnya. Alasannya? Alasannya saya cocok sama Mbak Foni, itu aja. Padahal aku pikir kayaknya aku dandaninnya dia biasa banget ya menurut aku ya, kayak cuma di blow. Tapi kata ajudannya bilang, Mbak saya udah nyari 5 orang, nggak ada dimauin sama ibu. Malah dia ajak aku foto-foto. Sekarang nanti kalau saya datang saya telepon Mbak lagi ya gitu. Terus aku bilang, ya Bu kalau saya belum pensiun. Tapi ternyata sih sebagai makeup artist ini nggak mudah profesinya. Kamu akan menghadapi bertemu dengan berbagai macam karakter klien, di mana kamu harus tetap punya your authenticity, kemurnian kamu. It's not easy to become makeup artist. Yeah. Dan terima kasih Mbak Foni untuk inputnya luar biasa. Jujur sih, saya personal tidak bisa menjadi makeup artist ya, karena gue cuma bisa make upin diri gue sendiri, dan itu dan luar biasa. So I salute you to your professional in makeup artist. Buat Seekers, jangan pernah menyerah ketika ingin menjadi makeup artist, karena tantangannya luar biasa. Tapi ketika hasilnya menjadi sangat extraordinary, itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Sampai ketemu di konten Job Seekers lainnya. Silakan pamitan. Hai. Terima kasih.